Ya, nyalakan kamera, Bang. Oke, bentar. Ya, Syahputra, saya mau tanya Oke. dulu, Bang. Islam atau Ya, Kristen, Bang? saya Islam. Islam, oke. Baru Ya, datang atau baru menyimak atau sudah dari tadi? ya baru nyimak sih. Baru Baru lihat nyimak. ini. Oke, Bang. Tertarik aja Ini sama forum pembahasannya. debat. Ya, ini forum debat, tapi bukan forum hujat-hujatan ya, Bang ya. Ya, Debat. ya saya Gitu. paham. Oke, Ya, kita debat debat itu kan boleh. artinya dialog berintelektual kan? Oke, ya Bang. Jadi menurut Al-Quran, ada nggak orang yang menuhankan manusia? Ada, Ada nggak orang yang menuhankan benda? ada. Muhammad manusia nggak? Manusia, dia Oke, Rasul. berarti ada nggak peluang bahwa dia itu dituhankan? Tidak ada. Nah, di sini kan banyak Muslim tidak. Wah, saya Coba, nggak mau melanjutkan, Bang. Gini Bang, tenang ya, coba tenang lah. Bang. Muhammad kan manusia. Dan Ya, menurut Al-Quran, manusia itu bisa dituhankan. Betul? iya. Artinya ada kemungkinan manusia itu bisa dipertuhan oleh manusia lain. Betul? Oke, ini saya tanya ya. Sebentar dulu. Berarti ada peluang nggak Muhammad itu dituhankan oleh manusia lain? Tidak ada. Berarti Muhammad bukan manusia. Nah, ini dia yang kesalahpahamannya. Muhammad manusia. Gini Bang. Saya ulangin satu kali lagi ya. Gelas sangat atau gelas bisa pecah. Betul? Betul. Berarti kalau ini gelas berarti ini bisa pecah. Betul? Betul. Nah, premis pertama. Menurut Al-Quran, manusia itu bisa dipertuhan oleh manusia lainnya. Walaupun Iya. tidak boleh. Menurut manusia, Al-Quran tidak setan boleh. pun ada yang dituhankan. Berarti Ya, ada peluang jangankan nggak manusia. Muhammad dituhankan? Coba dengar dulu. Jangankan manusia, setan pun dipertuhankan sama manusia. Oke. Ingat. Dah. Berarti ada Poin peluang. yang pertama. Berarti poin ada yang peluang pertama, bahwa Muhammad juga dipertuhankan? Ya itu bagi orang-orang mungkin bukan orang Islam. Ingat. Bang, yang bukan kita nggak mempertuhankan bahas manusia baginya, Bang. itu Aduh, bukan ini Anda Islam. sudah mencampurkan dogma. Enggak. Ini masalahnya, temanya kan tengok tuh. Masalahnya apa? Ganti Tuhan Bang, Muhammad. kita jangan ngomong masalah dulu. Kita ngomong peluang dulu. Abang tahu peluang nggak? Iya, kemungkinan besar. Iya, peluang itu adalah sesuatu yang bisa terjadi. Dulu waktu kita sekolah, kita ngomong masalah peluang. Peluang itu adalah kemungkinan terjadinya sesuatu itu adalah mungkin. Betul? Bang, jika ada manusia yang menuhankan Muhammad, ya, itu sesat. Paham ya? Sebelum kita ngomong itu, berarti Muhammad berarti Muhammad berpeluang dituhankan juga, betul? Dipeluangkan atau tidaknya, yang mentuhankan Nabi Muhammad itu sesat, Bang. Bang, jangan ke situ dulu, Bang. Pelan-pelan. Seperti Sebelum Anda kita membahas umat manusia Islam juga, kan? mentuhankan Muhammad atau Anda menuhankan tidak. manusia juga kan? Iya nggak? Kalau saya jelas, saya mengakui, saya menuhankan Yesus. Dan Yesus itu manusia? Saya akui. Iya, dia manusia. Iya. Kenapa Anda tuhankan? Kalau dia manusia? Karena saya diperintahkan oleh Bapa di surga dan oleh Yesus supaya saya menyerahkan ketaatan, kepatuhan mutlak kepada Dia. Siapa yang merintahkan? Yesus dan Bapa di surga sendiri. Yesus dan Bapak surga. Iya. Emang Yesus dan Bapak itu satu perbedaan? Saya tanya sama Anda. Nanti kita kemana-mana bahasan kita. Enggak. Ini masalahnya. Anda bilang tenang tadi. Dulu, tenang ada ya. yang menuhankan Kita ini kalau ngobrol tuh satu-satu. Jangan semua kita borong. Anda kan tanya kepada saya, apakah saya menuhankan manusia, apakah saya menuhankan Yesus? Saya jawab iya. Kenapa? Ya, karena Yesus, itu diperintahkan. Tenang Bang, tenang. Karena itu diperintahkan oleh Yesus sendiri dan diperintahkan oleh Bapa di surga. Supaya saya hidup di kebenaran, supaya saya mencapai hidup yang kekal, maka saya harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan saya. Saya nggak boleh menjadikan setan, saya nggak boleh menjadikan yang lain sebagai Tuhan saya.
Ini pertanyaan saya ya, ya Bang ya. Coba dengar Bang. Gimana? Nah sekarang Coba begini, dengar lu, tenang, Bang. Abang tenang jangan dulu, mau tenang. marah sendiri Bang. Sebelum kita lari, Coba, Abang, sebelum jangan kita marah lari-lari sendiri. kemana-mana, tenang, tenang. Anda tadi sudah mengatakan bahwa ada orang Anda yang boleh menuhankan berbicara, setan, tapi betul? saya nggak boleh berbicara. Kayak mana nih konsepnya? Boleh berbicara. Anda Ada ngomong, orang yang saya menuhankan jawab. setan, betul? Saya jawab ya. Singkat saja dulu. Ada orang yang menuhankan setan, betul? Ada. Oke, kenapa disebut dia menuhankan setan? Karena dia menyembah setan. Gini-gini sama setan. Tidak mesti. Terus gimana? Setiap ibadah itu kan punya konteks sendiri. Iya, syaratnya sesuatu dikatakan menuhankan itu gimana? Ya dia itu mengakui kalau dia itu Tuhan. Anda percaya Oke, pada baik, saya pulpen. tunjukkan satu ayat dalam Kalau Al-Quran. kalau pulpen itu Baik. Tuhan. Anda pasti percaya pada pulpen itu kan? Baik. Saya tunjukkan. Anda Ini berbeda pada definisi dia, Anda kan? ini mengada-ngada sebenarnya, Bang. Lah, Itu tidak sesuai dengan Mengada. Al-Quran. Nah, ini aku tanya dulu ya. Aku boleh nanya nggak? Sebentar, kita ini ya, kita Nah, kan tunjukkan sebentar. ayat dalam Al-Quran ya. Ya, silakan. Kita harus mengajarkan ini terus teman-teman kepada orang-orang Islam supaya mereka sadar bahwa Muhammad itu adalah Tuhan mereka. Tadi Anda No. katakan menuhankan adalah mengakui bahwa dia Tuhan gitu ya. Itu menuhankan ya? Baik. Ya. Makanya mereka ini nggak sadar-sadar kalau Muhammad itu Tuhannya mereka. Dan yang Baik. perlu kamu ketahui. Oke, baik. Sebentar tidak Bang, ada jangan ngomong dulu Bang. umat Islam Jangan boros-boros itu Bang. Jangan percaya dihabisin kepada energinya. Tuhan Kesini dulu. selain Allah. Oke, ini Al-Quran atau bukan? Ya. Oke. Coba baca Bang. Silakan baca sendiri. Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Saya mau tanya nih. Syarat menjadikan sesuatu sebagai Tuhan adalah dia mengakui bahwa hawa nafsu Tuhannya gitu ya? Itu konteksnya beda, Bang. Nah, sekarang beda Abang itu. lagi. Enggak, gini. Abang itu kalau mau baca Al-Qur'an itu ada konteksnya. Ya udah, sekarang kenapa disebut dia menuhankan hawa nafsunya? Yang mana? Makanya Abang tadi kalau saya baca suruh ayat itu baca, Bang. harus ada. Makanya kalau harus disuruh ada baca, konteksnya. harusnya baca. Coba kamu Ya, yang baca dah. Abang itu. Coba nih kamu yang baca dah. Nih. Oke. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Oke, Dan- berarti ada nggak orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Ada, Bang. Aku Oke, bilang kan seperti tadi apa? ada. Seperti Ngapain apa diputar-putar syaratnya? lagi? Tenang. Syaratnya apa sehingga dia disebut menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Maksudnya kayak mana nih? Makanya saya bilang kalian nggak abang ini kan sadar cuman Tuhan muter-muter kalian itu aja. Muhammad. Bentar, saya balikin dulu kamera saya. Enggak. Sabar. Enggak, coba saya boleh Saya bertanya bilang enggak? kalian tidak sadar menuhankan Muhammad nih. Bentar. Saya boleh bertanya enggak? Bang, kita selesaikan satu-satu. Jangan boros-boros Bang bicaranya Bang. Jangan terlalu banyak sekali kita ngomong bahas Enggak. sesuatu. Ini maksudnya Sebentar. kita mau dialog atau abang sendiri yang berbicara? Kita saya nggak boleh dialog bicara. Bang, dialog kita. Iya, kalau Cuman andanya jangan Dialog, kemana-mana. Kenapa Anda selalu yang berbicara? Bang, banyak yang ngomong di bawah Kan itu Bang. Umat nggak adil Islam namanya. ini IQ-nya kok sangat rendah sekali. Coba dengarkan Bang. saya Bang ya, dengarkan saya. Anda Astronom, tadi saya tanya, matematika, kedokteran, Tadi Anda itu saya penemunya tanya. semua orang Islam, Bang. ada nggak orang yang menuhankan setan? Anda bilang ada. Syarat Ada, saya menuhankan bilang ada setan tadi. itu adalah Kenapa mengakui itu bahwa aja yang setan dibahas? Tuhan, gitu kan? Iya. Nah, berarti udah syarat saya jawab. menuhankan Saya hawa sudah nafsu mengiyakan. mengakui bahwa hawa nafsu Tuhan. Itu kan beda, Bang. Coba dengar dulu saya bilang. Terus beda gimana? Ya saya mau tanya itu, coba teruskan. Apa yang dilakukan oleh seseorang sehingga seseorang tersebut dikatakan menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Apakah dia begini-begini? Oh, hawa nafsu, hawa nafsu. Emang Apa Anda gitu-gitu? menyembah Gimana? Tuhan Anda seperti itu? Saya Emang nggak Anda seperti itu menyembah Tuhan definisi Anda seperti saya. itu? Definisinya seperti tidak apa? seperti itu.
Nah, itu Anda paham. Makanya saya bilang definisimu salah Kan ada tadi. definisi yang tersendiri kan? Anda menyembah Tuhan Anda dengan Menuhankan cara hawa lain. nafsu adalah ketika kau buat dirimu dikendalikan, dikuasai, takluk, tunduk kepada hawa nafsu tersebut. Betul? Iya, iya, coba abang dengar dulu. Abang Silakan. dengar dulu ya. Ya. Umat Islam itu tidak ada, Bang, yang Jangan ke menuhankan umat Muhammad. Islam dulu. Aduh, Lah, ini kan jangan ke konsepnya umat Islam dulu. Muhammad. Kita belum bahas ke sana, Tiang. Kalau kamu tidak lulus tentang pengertian manusia dituhankan, benda dituhankan, kamu tidak akan mengakui Muhammad Tuhanmu. Kok kamu umat Muslim tidak Ya ampun. menuhankan Muhammad? Gini. Orang belum ke situ bahasan. Abang- Bahasannya itu menuhankan manusia, menuhankan hawa Iya, seperti nafsu, Anda. menuhankan Iya, seperti uang, Anda. menuhankan benda, Iya, seperti menuhankan orang setan. seperti Anda. Nah, coba definisikan dulu menuhankan. Ya, seperti orang seperti Anda. yang Definisikan menuhankan dulu manusia. menuhankan. Silakan. Ya, Silakan. Bang. Definisi menuhankan itu semua orang berbeda-beda, Bang. Enggak berbeda-beda. Setiap Menurut keyakinan itu Al-Quran. beda-beda. Menurut Al-Quran, apa definisi menuhankan? Ya, patuh pada perintahnya. Patuh Itu yang pada pertama. perintahnya. Baik, sekarang saya tanya, Ya. kamu patuh pada perintahnya Muhammad nggak? Setiap yang baik saya patuh. Pertanyaan saya bukan itu. Kamu patuh nggak kepada perintahnya Muhammad? Patuh? Iya, makanya saya bilang Tuhanmu Muhammad, Tiang. Tuhanmu itu Muhammad. Jadi kenapa kau ini patuh sama Paulus? Kutanya. Di mana? Di mana kami harus menyerahkan kepatuhan dan ketundukan kami kepada Paulus? Di mana? Kristen dari mana Kristen? Dari mana? Siapa yang buat? Pernah Yesus Coba bilang Kristen? tunjukkan, Ada Yesus bilang Kristen? tunjukkan satu ayat bahwa kami orang Kristen harus menyerahkan ketaklukan, ketundukan kami kepada Paulus. Di mana? Ya udah. Kenapa Kristen itu ada? Apa sih ya? Udah kau di bawah sana. Coba lu. Udah di bawah Itu sana. siapa Di perintah bawah siapa? tidur sana, di bawah sana. Apa kata Paulus? Supaya kita mengikuti sama-sama kita mengikuti Yesus. Itu kata Paulus. Marilah kita takluk, marilah kita taat kepada Tuhan kita yaitu Yesus. Gimana sih kalian ini? Gimana suruh taat sama Paulus di mana? Baik Paulus, baik para rasul, Petrus, Yohanes, dan lain sebagainya, menyuruh kita bersama-sama supaya kita menyerahkan kepatuhan, ketundukan kita kepada Yesus. Supaya Yesus yang memerintah di hati seorang Kristen. Di hati seorang Muslim, siapa yang merintah? Ya Muhammad, makanya berangkat ke Arab nyium batu. Kalian gak sadar-sadar sih. Makanya 2025 ganti Tuhanmu, ganti. Jangan lagi Muhammad. Gimana sih?